Assalamualaikum besti-besti, kembali lagi bersama saya Nurhaliza. Dalam video kali ini kita akan membahas materi 6 yaitu seleksi kondisi. Nah, apa sih itu seleksi kondisi? Seleksi adalah sebuah tahap di mana program akan melakukan pengecekan kondisi. Seleksi bisa digunakan untuk menentukan bagian program atau statement mana yang akan dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam bahasa seleksi kita dapat membuat seleksi dengan if else. Di sini sudah ada ya if else-nya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan source code yang akan kita bahas. Pada source code ini terdapat ada dua include. Yang pertama include stdio.h. Include stdio.h ini mengandung deklarasi dari printf dan scanf. Nah, sementara include stdlib.h ini mengandung deklarasi dari free. Untuk membedakan antara stdio.h dan stdlib.h ini, kalau stdio.h itu mengandung informasi header untuk file yang berkaitan dengan fungsi nilai input output pada program, sedangkan stdlib.h mengandung informasi untuk fungsi alokasi memori dan pembebasan alokasi memori. Nah, sudah tahu kan perbedaannya? Di sini di baris ketiga ada int main void. Nah, di sini berarti tipe datanya integer ya. Lalu int a, kenapa a? A ini cuma variabel, kita bisa mengganti dengan L, dengan Z, X, Y, itu terserah ya. Lalu printf itu untuk memunculkan nilai ke layar, untuk memunculkan hasilnya ke layar, menampilkan output ke layar laptop Anda atau PC. Lalu kita munculkan kembali, lalu kita masukkan nilai Anda. Lalu scanf. Apa arti dari scanf? Scanf sama dengan fungsinya itu sama dengan printf. Itu untuk mengambil input dari keyboard. Nah, sama aja sih sebenarnya. Lalu di sini ada if. If itu kemungkinan. Memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oke. Lalu kita munculkan Anda lulus jika nilainya A besar dari 70. Jadi jika nilainya besar dari 70 maka Anda lulus. Lalu jika else if jika A sama dengan 70, silakan datangi dosen Anda untuk perbaikan nilai. Kalau jika yang terakhir, kemungkinan yang terakhir itu yang kita munculkan, maaf Anda gagal, itu jika nilainya di bawah 70 atau A kurang dari 70. Kita munculkan hasilnya, lalu di sini kita lakukan sistem pause. Apa sih sistem pause? Sistem pause ini untuk memberikan instruksi pada program untuk menghentikan proses eksekusi. Lalu ada return null. Apa return null? Return null ini memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Jika sudah selesai seperti ini dan tutup kurung kurawal, kita akan mengcompile-nya. Gimana cara mengcompile-nya? Yang pertama sudah kita save. Kalau untuk nge-save ini tinggal Anda melakukan Ctrl save, lalu Ctrl S atau Ctrl save, lalu pilih new volume D, lalu kita masukkan dalam sebuah file atau bikin nama filenya liza.c gitu. Kita sekarang melakukan pemanggilan yaitu dengan Windows R, cmd command prompt, lalu kita tulis, kita ketik jika tidak error akan muncul hasil seperti ini ya. Masukkan nilai Anda. Yang pertama kita masukkan dulu nilainya, kita coba 80. Benar kan? Anda lulus. Lalu kita tes kembali. Kita tes, kita coba nilainya 70. Silakan datangi dosen Anda untuk perbaikan nilai. Kita coba lagi untuk nilai yang di bawah 70. Kita coba 65. Anda gagal. Dan berarti itu telah selesai ya.
Dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah, ataupun dengan cara penyampaian saya yang kurang enak dan kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya Nurhaliza pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Besti.